kaget banget pas Luke Shaw akhirnya ngegolin. Gue udah sempat mikir, wah kayak kalah nih Italia, karena memang ketika sebuah tim bertanding di hadapan tuan rumah, yang paling krusial itu 15 menit pertama. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Piala Eropa. Football is coming to Rome. It's coming Rome gitu ya kalau katanya Leonardo Bonucci. Ngeplesetin dari kalimat football is coming home, karena memang publik Inggris, seluruh penggemar Inggris berharap football kembali ke rumahnya gitu ya. Mereka menganggap bahwa rumahnya sepak bola ya di Inggris. Walaupun kalau katanya Kasper Schmeichel pas semifinal Inggris lawan Denmark, pas ditanya di konferensi pers, bagaimana tanggapan Anda, apa cara Anda dalam menghalangi football coming home gitu ya. Terus katanya si Kasper Schmeichel, emangnya pernah Inggris juara Piala Eropa? Jadi nggak ada istilah football is coming home, karena memang nggak pernah ada di Inggris gitu ya. Dan sekarang kembali gagal. Italia setelah sebelumnya tahun 2000 berapa nih? 2006 ya. 2012 juara Piala Dunia. 2012 dibantai Spanyol di babak final, dan di tahun 2000 juga kalah golden goal dari Prancis. Sekarang mereka akhirnya juara skuad Roberto Mancini. Kalau seingat gue 34 kali gak terkalahkan ya, berarti nyamai rekor Brazil dan juara. Wah gokil, paling gokil sih emang Donnarumma. Sekali ini gue ngelihat ada kiper nahan penalti dan cool banget. Dan fakta menariknya adalah Milan kehilangan Donnarumma tanpa biaya sepeser pun. Orang gila emang sih Milan ini. Fakta-fakta menarik yang gue baca dari beberapa sumber, yang gue suka adalah ternyata Donnarumma adalah kiper kedua yang menjadi pemain terbaik ajang Piala Eropa setelah Peter Schmeichel, bokapnya si Kasper Schmeichel. Kemudian ini adalah Euro 2020 menjadi final kedua yang pemenangnya harus ditentukan melalui adu penalti setelah tahun 1976. Berarti sudah lama banget pertandingan gak seseru itu gitu ya. Luke Shaw yang mencetak gol di ditulisnya sih menit 2, padahal sebetulnya 1 menit 57 detik, adalah gol tercepat sepanjang final sejarah dalam final sepanjang sejarah sepanjang Euro. Bukan cuma Euro 2020 aja. Gue juga sempat kaget banget pas Luke Shaw akhirnya ngegolin. Gue udah sempat mikir, wah kayak kalah nih Italia, karena memang ketika sebuah tim bertanding di hadapan tuan rumah, yang paling krusial itu 15 menit pertama. Dan ketika akhirnya tertinggal, yang krusial lagi adalah 15 menit babak kedua. Itu udah. Aduh, gue mau bersihin, maaf ya. Sorry. Maaf. Yang krusial lagi adalah 15 menit babak kedua. Waktu Milan lawan Inter tertinggal 2-0. Si Zlatan Ibrahimovic pun ngomong ke rekan-rekan timnya, ini yang paling krusial 15 menit pertama babak kedua. Dan akhirnya benar, di 15 menit babak kedua Milan jomplang, akhirnya kalah 4-2 padahal udah unggul 2-0. Nah tadi malam Italia di 15 menit babak kedua dan 15 menit babak pertama gak bisa mengatasi tekanan. Dan jujur aja pemain yang gue dukung di Italia, karena gue Interisti, adalah Barella. Mainnya jelek banget semalam. Tapi oke, karena yang didukung sekarang kan lagi timnas, jadi abaikan semua atribut klub. Fakta menarik lagi yang gue baca nih dari kompas.com, ternyata Kapten Inggris Harry Kane tidak mampu melepas tembakan ke arah gawang dan menciptakan peluang pada final. Gile, gue pikir Immobile. Padahal komentatornya tuh yang pakai bahasa Inggris ngomong gini, Harry Kane give something that cannot Immobile give. Harry Kane memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Immobile di Italia. Sentuhan, bisa mundur, mancing back lawan, terus passing gitu ya. Gue inget banget ada yang ngomong kayak gitu. Terus tidak ada satupun pemain timnas Inggris yang berhasil melewati dua back tengah timnas Italia, Leonardo Bonucci sama Giorgio Chiellini. Kalau katanya Mourinho tahun 2018, Bonucci sama Chiellini ini layak ngajar di Harvard tentang bagaimana cara menjadi back yang tangguh. Emang sih sayang banget main di Juve.
untuk sebulan ke depan Bonucci dan Chiellini nggak apa-apa, nggak ada rasa benci. Nanti kalau udah pakai pakaian Juve gua lanjut sebel lagi sama mereka. Dengan torehan ini Itali sudah mengemas 2 kali jumlah gelar Euro tahun 1968 dan tahun 2020, dan dia runner up 2 kali. Yang paling banyak tetap Jerman Barat gitu ya, itu dengan 3 gelar. Kemudian ada Spanyol 3 gelar juga, Prancis 2 gelar juga. Pertandingan kemarin semalam gue lihat Inggris setelah unggul, Inggris membuat Itali bermain di luar rencana, jarang-jarang kan kebobolan terlebih dahulu. Kemudian Itali yang biasanya lebih tenang gitu, bertahan kalau lawan tim kuat seperti Spanyol kemarin kan membiarkan Luis Enrique kan sebetulnya menekan banget supaya Itali nggak bisa megang bola. Akhirnya Itali sengaja ya sudah silahkan kuasai pertandingan, nanti kita cetak gol dengan serangan balik. Akhirnya cetak gol lewat serangan balik si Chiesa. Tapi semalam dengan gol cepat Itali mau nggak mau harus mengepung, dan seperti biasa Verratti sama Jorginho mainnya terlalu di belakang. Jadi kalau lagi kondisi menekan gitu nggak ada pemain tengah yang nusuk. Sementara Barella udah di babak pertama udah mati kutu, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara Immobile juga. Terus yang salah satu yang menurut gue paling menarik adalah semenjak lawan Spanyol si Mancini ganti Immobile nggak langsung dengan Belotti, tapi lebih suka Insigne yang ditaruh di tengah, dan ternyata lebih bagus pakai false nine ya. Terus pas adu penalti Locatelli nggak ngambil tendangan, yang ganti Berardi, dan gol gitu ya. Kemudian yang gagal malah Belotti. Jorginho yang selalu ngambil ancang-ancang pura-pura nendang pakai loncat dulu, ternyata si Pickford udah tahu banget, gagal Jorginho. Untung aja si Donnarumma. Gue udah ngeliat beberapa pertandingan, tapi gue lupa memang banyak banget pelatih yang akhirnya masukin pemain untuk adu penalti, untuk shoot gitu ya, untuk ngambil penalti. Tapi emang gagal. Karena kenapa? Karena mereka secara tensi, secara pikiran dan puncak staminanya tuh masih bawah banget gitu. Jadi ketika adu penalti dia kurang greget gitu ya. Beda sama pemain yang udah main dari babak pertama atau dari babak kedua awal gitu. Sementara kemarin kan Sancho sama Rashford dimasukin khusus untuk penalti dan semuanya gagal. Gue udah ngeliat ini berapa kali dan memang curiga nggak bisa. Maksudnya adu penalti itu bukan cuma sekadar nendang, tapi kan juga fokus, konsentrasi, tenaga itu harus nggak boleh kalah dengan yang lain. Akhirnya pemain yang dipasang untuk adu penalti malah gagal semua. Dan Donnarumma yang sempat beberapa kali terkecoh gitu, gerakannya salah. Gue udah sempet gimana ya Donnarumma nih, dia cuma Harry Kane doang yang gerakan walaupun kebobolan tapi gerakannya pas gitu, dia menebak arah tembakannya pas. Tapi setelah itu loh kok ngaco. Rashford aja kan gagal, si Donnarummanya ke kiri, Rashfordnya Donnarummanya ke kanan, si tendangan Rashfordnya ke kiri gitu ya. Jadi nggak ada andil Donnarumma sama sekali. Tapi pas bagian Sancho sama Wan-Bissaka Saka ya namanya, gue jadi lupa namanya, itu si Donnarumma menunjukkan kelasnya. Ini Paris Saint-Germain punya 2 kiper papan atas banget nih, tapi jelas pilih Donnarumma lah, gajinya gede juga, masih muda juga, untuk masa depan pasti, dan baru jadi pemain terbaik di Euro juga, jadi pasti penjualan bajunya akan lebih laku nih. Ini akan ada kemungkinan pahala nanti si Keylor Navas mungkin ke Inter kali ya, sebagai bagian dari hubungan kerjasama yang baik karena udah jual Hakimi. Oke deh, sampai di sini dulu cerewetan Piala Eropa, berarti sudah nggak ada lagi. Selanjutnya gue akan lanjut ke cerewetan Inter dan cerewetan Serie A. Apalagi udah nggak ada pertandingan lagi. Piala Amerika nggak ada, Euro nggak ada. Gue juga sukanya basket juga nggak ada. Udah deh, sepi banget nih. Tinggal nunggu pertandingan persahabatan yang itu juga belum full team. Inter ada lawan Lugano di hari Sabtu atau minggu depannya lagi ada lawan Arsenal. Tapi pemain kayak Barella, kayak Lukaku kayaknya belum bergabung ya. Sampai di sini dulu cerewetin Piala Eropa. Gimana teman-teman, semua prediksinya sesuai dengan keinginan nggak, sesuai dengan prediksi nggak yang juara? Kalau gue sejak awal emang dukung Italia, dan sekarang kita akan kembali lagi untuk dukung Inter. Sampai di sini cerewetan Piala Eropa. Terima kasih, sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.
Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.